Wilujeng Sumping to my channel. Halo, kembali lagi bersama Aing di Core 16 yang sudah lama sekali tidak sempat membuat skrip dikarenakan terbelenggu malas-malasan. Kali ini Aing akan membahas sebuah film yang sangat menarik, yaitu CBGB, sebuah kisah nyata perkembangan skena musik punk di Amerika Serikat. Selain menambah wawasan, film ini juga memberikan pesan moral dan edukasi. Tanpa lama-lama, mari kita bahas alurnya sekarang juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, mari subscribe dulu biar Aing tambah semangat lagi ngeunah. Lanjut. Kebanyakan orang berpikir musik punk berawal dari CBGB yang ternyata salah. Film ini berawal dari suatu tempat di daerah Connecticut. Terdapat dua orang pemuda yang diantaranya bernama John Holmstrom. Terlihat ia sedang mengonsepkan sebuah majalah dan sedikit berdialog dengan temannya, yaitu Eddie Ames Nile. John membeberkan percakapannya bahwa majalah tersebut hanya untuk anak-anak nakal yang gemar membuat masalah. Seketika Eddie mengakui bahwa dirinya adalah seorang punk atau berandalan, dan dari sinilah majalah tersebut akan diberi titel atau judul punk. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kurang lebihnya teman-teman bisa memahami dunia. Lanjut. Pada tahun 1972, seorang lelaki yang bernama Hilly Kristal terlihat ia sedang menjalankan sidang pengajuan atas kedua kalinya bangkrut dalam usaha. Ia sudah bercerai dan mempunyai dua anak, sehingga hakim menyarankan untuk menjalankan bisnis yang lain. Dengan penuh keyakinan, Hilly dan sahabatnya, seekor anjing peliharaan yang bernama Jonathan, berjalan di tengah kota sambil berinisiatif mencari tempat untuk meraih usaha barunya. Ia terus mencari dan memasuki beberapa toko yang akan dijual. Sampai di depan bar, ia bertemu dengan seorang pria jalanan yang terlihat sedang berusaha menyambungkan senar biolanya. Ia bernama Aido, seorang pecandu narkoba. Hilly pun mengajaknya minum bir. Di dalam bar yang terlihat sunyi dan sepi, Hilly sedikit berdialog dengan Aido dan ia bertanya kenapa tidak ada live musik. Ia berpikir tempat ini sangat cocok dengan pertunjukan musik. Namun Aido mengatakan tidak ada yang peduli dengan musik di tempat ini. Seketika Hilly terlihat mendapatkan ide usaha dan mengatakan ingin membeli tempat itu. Namun ketika tender menanyakan apakah ia mempunyai uang, nampaknya Hilly tidak mengatakannya. Suatu hari bersama sahabat sekaligus partner kerjanya, ia bernama Merv Ferguson, Hilly mendatangi ibunya dan nampak sedikit meminjam modal untuk membeli bar dan usaha barunya. Sesuai rencana, atas bantuan sang ibu, Hilly membeli klub tersebut. Terlihat mereka mulai bergegas untuk membenahi barnya. Tidak lama ketika Hilly masak di dapur, anaknya yang bernama Lisa datang dan menghampiri. Ia tidak melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya dan memutuskan untuk tinggal sementara di dalam bar ayahnya. Sesuai idenya untuk menampilkan pertunjukan musik, mereka bekerja sama untuk membuat panggung di dalam bar. Di benak pikirnya, ia hanya terlintas genre musik country dan blues. Namun Merv tidak meyakini dengan genre tersebut akan ramai di kota New York. Dengan idealis yang tinggi, Hilly tetap mempertahankan idenya. Dan dari sinilah bar tersebut diberikan nama CBGB, yang artinya Country Bluegrass Blues. Tidak lama ketika Hilly usai memasang nama CBGB di bar miliknya, 3 orang pria menghampiri dan memastikan bahwasannya di dalam bar tersebut menyediakan panggung. Tidak lain ketiga pria itu adalah grup band television yang bersedia perform dan meramaikan barnya. Terlihat percakapan, Hilly menanyakan genre band tersebut, namun pria itu hanya menjelaskan bahwa bandnya adalah aliran baru, namun terinspirasi dari country dan blues, sedikit keras, merdu, dan pemberontak ujarnya.
Percakapan kembali berlanjut di ruangan Hilly dengan sang manajer, sedikit meyakinkan untuk bisa membuka peluang bisnis dan menghibur para pengunjung. Hilly pun tidak yakin, namun ia sangat mengapresiasi dengan apa yang mereka lakukan dalam bermusik dan ingin melihatnya secara langsung. Selanjutnya, Hilly terpikirkan sesuatu dan mulai bergegas untuk mencari seorang teknisi penata suara atau sound engineer. Ia pergi ke sebuah pasar di tengah kota dan bertemu dengan seorang teknisi yang nampak sedang menunjukkan keahliannya. Sedikit percakapan dan berbagi pengalamannya. Dia bernama Taksi, mantan musisi yang terhenti karena gitarnya dicuri. Lalu Hilly menawarkan pekerjaan untuk menjadikan sound engineer di dalam bar miliknya. Suatu hari, Taksi mulai dipekerjakan dan ia dipercaya sepenuhnya untuk mengatur sound. Terlihat band yang bernama Television pertama kali menginjakan panggung CBGB untuk audisi. Namun Hilly terlihat bosan karena band tersebut bukanlah genre yang diharapkan. Lalu ia keluar. Bersama Murph, ia sedikit merenung, lalu menyarankan untuk mengganti nama barnya karena band tersebut bukanlah musik country dan tidak sesuai dengan apa yang mereka jual. Seketika, sang manajer Television menghampiri dan memastikan performa bandnya. Hilly sendiri tidak peduli, namun ia melihat band tersebut mempunyai potensi. Keesokan harinya, ketika Hilly beranjak berbelanja, ia tidak bisa keluar dikarenakan ada seseorang yang sedang tidur di depan barnya. Ia pun keluar melalui pintu belakang. Namun ketika ia mencoba membangunkan pria tersebut, Aido memberitahukan bahwa dia sudah meninggal karena ia melihatnya sudah tergeletak sejak tadi malam. Ketika Hilly menyarankan untuk melaporkan kepada polisi, Aido pun mengabaikannya karena di kota itu polisi tidak mau peduli dengan mayat siapapun di dalam kota. Tidak lama, Aido terlihat ditangkap karena dicurigai terlibat pembunuhan atas mayat tersebut. Di sini menegaskan bahwa polisi benar-benar tidak mau peduli dengan mayatnya. Di lain scene, Hilly berkenalan dengan beberapa gangster yang sedang bermain biliar di dalam bar. Ia memberitahukan bahwa Aido telah ditangkap dan memintanya saran. Lalu Hilly memberikan beberapa bir gratis kepada gangster tersebut, dan hal itu menjadi momen pertemanan baginya. Tidak lama, nampak Hilly benar-benar peduli dan membebaskan Aido saat itu juga. Suatu ketika, bar miliknya benar-benar menjadi ambisi untuk anak band dan kembali mereka menyaksikan audisi untuk bisa berpartisipasi meramaikan CBGB. Namun kali ini ada sedikit problem. Tiba-tiba air jatuh dari atas dan mengenai vokalis dan kesengat aliran listrik. Hal ini disebabkan oleh racikan mandi dan saluran airnya tertutup sehingga air tersebut merembas ke dalam panggung. Beberapa waktu kemudian, dikarenakan musik dan band yang masuk audisi bukan hanya blues dan country, Hilly menambahkan nama CBGB Aumfag yang berarti country, bluegrass, blues, dan musik lainnya, serta menikmati makanan dan minuman. Di waktu yang bersamaan, Murph memberikan kabar bahwa ibu Hilly menagih uang yang ia pinjam. Dikarenakan penghasilannya belum stabil, Hilly dan rekan-rekannya mencari penghasilan lain dan diantaranya membuka jasa pengantar piano. Hal tersebut terlihat mulus dan sangat membantu penghasilan mereka. Di sisi lain, mereka pun membuat masalah ketika Aido kebelet pipis saat menaikkan piano di atas tangga. Hal ini membuat fatal karena Aido benar-benar meninggalkan gotong royong tersebut. Alhasil, piano yang mereka antar tergelincir dan jatuh tak tertahankan. Hal ini membuat penyesalan bagi Murph karena mempekerjakan seorang pecandu narkoba. Miris sekali. Ketika mereka merenungkan tidak ada lagi yang meminta jasanya untuk mengantar piano, akhirnya Lisa pun datang dan memberikan kabar bahwa band Television yang sebelumnya audisi telah mendapatkan apresiasi oleh seorang jurnalis.
dan diterbitkan dalam berita harian dengan acuan jenis musik yang berbeda. Tentu hal ini menjadi peluang bisnis jika band tersebut tampil di CBGB. Lisa sangat meyakini bahwa akan banyak pengunjung dan band baru yang akan datang dan tampil di CBGB. Dengan ide dan konsep cemerlangnya, Lisa pun meminta pekerjaan bersama ayahnya. Lalu saat itu juga Hailey menjadwalkan CBGB dengan pertunjukan band dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi dan sedikit kebijakan untuk para gangster untuk minum gratis. Berikutnya terlihat sang manajer band television Terry Oak sedang menyebarkan pamflet dengan live pertamanya di CBGB. Lain scene di suatu malam tepat berada di CBGB, John beserta Eddie sedang berdialog mengenai musik bawah tanah atau underground yang menyampaikan sebuah pesan rahasia kepada Mary Maron, seorang writer dan filmmaker. Menurutnya ada sesuatu yang berharga yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata, seperti punk yang suka mengkritik, anti kemapanan beserta gaya hidup yang bebas. Dan mereka berdua memberikan kabar bahwa ia akan merilis sebuah majalah yang berjudul Punk. Dan singkat cerita mereka berkenalan lalu menawarkan untuk membantu menulis majalahnya. Terlihat CBGB sangat ramai menjelang pertunjukan band television. Dan beberapa di antaranya Murph sangat keteteran menerima telepon dari audiens. Dan di sini pertama kalinya CBGB menampilkan band dengan antusias audiens yang sangat berkesan. Dalam majalahnya, John menuliskan menurut William Burroughs, punk adalah sebuah paham atau ideologi. Selepasnya benar saja sesuai konsep, ada beberapa band yang mengharapkan untuk tampil bersedia audisi di CBGB. Di antaranya adalah Talking Head, dan sampai akhirnya beberapa band yang perform semakin banyak dan menjadi sarana pertunjukan berbagai musik dan aliran dalam waktu yang berbeda. Di antaranya Television, The Sheet, Orchestra Luna, The Magic Trump, The Fresh, Tulsa Dark, The Rian Zero, The Mumps, The Miamis, Planet, Leader Secret, Dancer, The Detector, dan selanjutnya yang perform adalah Blondie. Dengan penampilannya yang anggun dan seksi, malam itu terlihat hangat dan ramai dengan berbagai macam antusias penikmat musik yang abstrak. Di sini juga memperlihatkan Nick Gain, produser 1970 Record yang sangat antusias dengan perkembangan pertunjukan musik CBGB. Lalu ada Patti Smith yang perform dengan membacakan puisi atau syairnya. Sambil menikmati musik dan perform Patti Smith, di sini Iggy Pop terlihat santuy dan sangat menikmatinya. Dengan sedikit percakapannya bersama Terry Oak yang membuat saya geli, entah apa yang akan mereka lakukan. Lalu dengan ramainya audiens yang mampir, Hailey ternyata memasukkan secara gratis. Namun Lisa nampaknya marah dan Hailey pun tidak mau tahu. Di samping itu, sang jurnalis John, Eddie dan Mary melihat Lou Reed, musisi punk terkenal di zamannya. Seketika mereka mewawancarai dan akan merilis perdana majalahnya, tidak lain dengan isu punk menggunakan cover utama dirinya. Lain ketika terlihat sebuah band yang sangat melegenda dengan ikon punknya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ramones. Mereka mendatangi dan tentu ingin berpartisipasi dengan performnya di CBGB kala itu. Mereka mempunyai 4 lagu. Selebihnya mereka menunjukkan skill dan musik yang tentu sangat berbeda. Di sini Hailey nampak tidak menyukainya. Namun seperti biasa ia sangat mendukung dan mengizinkan untuk perform di CBGB. Di saat yang bersamaan, John sedang berusaha mempromosikan majalah perdananya yang bertitel Punk. Di samping itu terlihat kota New York akan bangkrut, seperti permasalahan Hailey yang tidak jauh berbeda. Murph menyarankan agar Hailey bisa mengatasinya. Malam berikutnya dengan pengunjung CBGB yang semakin ramai dengan sajian band yang bernama Wind Country dan Blondie. Lagi-lagi Hailey menggratiskan bir kepada Nicky Gain, seorang produser rekaman. Tidak lama ketika Blondie asik bermain, suatu kendala kecil menimpa sang drummer. Ia terjatuh dikarenakan panggung tidak kuat menahan beban. Ketika Hailey berinisiatif untuk merenovasinya, ada sedikit percekcokan dengan Lisa karena keuangan dan bisnisnya tidak bisa Hailey manage dengan benar. Dan di sini Murph pun membenarkannya. Nampak kesal, Lisa melanjutkan perdebatannya di ruang kantor.
Ia hanya mencemaskan kebangkrutan sang ayah untuk ketiga kalinya. Namun Hilly berpikir lain dan memutuskan memecat anaknya yaitu Lisa. Tidak lama ia pun pergi dari CBGB. Nampak Raymond sedang menunjukkan performanya dan perbincangan musik dan seks yang dimulai oleh Debbie Harry yang tidak lain adalah vokalis Blondie. Hari berikutnya terlihat taksi sudah tidak tahan dengan tempat pekerjaannya karena Hilly memelihara anjing sedangkan taksi merasakan alergi di kakinya. Lalu Murph menyarankan untuk membeli sepatu boot. Tanpa lama ia pun pergi membelinya dan nampak terlihat sound engineer yang keren. Di samping itu, sebuah band yang bernama Dead Boy sedang melakukan audisi. Dengan penampilannya yang sangat memukau, terlihat Hilly sangat menyukai. Dan akhirnya Dead Boy perform malam itu juga dengan sedikit wawancara mengenai skena musik punk, namun hal itu berujung dengan jawaban yang jorok. Namun terlihat mereka menikmatinya. Band ini sangat digemari wanita karena tidak sedikit genre punk di era itu sangatlah berbeda dan keren. Sampai suatu momen ketika Dead Boy menunjukkan performanya, seorang gadis tergila-gila dan menghisap penis sang vokalis. Dan hal ini disaksikan langsung oleh seorang produser rekaman wanita yang bernama Genya Revan. Tentu malam itu terlihat gila dan heboh, sangat menyenangkan. Suatu ketika di lain scene terlihat polisi yang bernama Stan. Tentu ia adalah teman Hilly yang sedang bertugas untuk menyampaikan permasalahan. Sewa gedung yang belum ia bayar selama 3 bulan. Stan pun hanya menyarankan untuk melunasinya agar tidak ada masalah di CBGB. Nampak Hilly merundukkan hal ini. Namun entahlah, malam kembali beranjak dan waktu itu terlihat Ramos menampilkan untuk yang sekian kalinya di CBGB. Namun ada sedikit permasalahan yang dilakukan oleh dua pengunjung. Di sini Hilly menindaknya dan menyerahkan kepada Stan, polisi yang sedang berjaga di depan klubnya. Penampilan Ramones pun terus berlanjut, namun malam itu Joy, sang vokalis terjatuh dari panggung. Selanjutnya ada Blondie. Band ini sangat sering menghibur CBGB sampai suatu ketika terlihat Iggy Pop merebut mic dari Debbie Harry dan bernyanyi bersama. Lalu ia loncat dari panggung dan ialah pelopor musik punk yang melakukan stage dive. Di sini memperlihatkan John yang sedang membereskan majalah punknya. Dalam cuplikan majalah tersebut, mereka membenci politik dan mereka mengkritiknya melalui musik. Dan tanpa disadari mereka sangat paham soal politik. Lalu ada Richard Hell dan ia mengatakan, aku menjadi bagian generasi yang tidak mempunyai masa depan. Lalu di dalam majalah inilah CBGB telah memunculkan genre musik baru seperti apa yang dikatakan Joey Ramone. Seperti layaknya narkoba jenis baru, sebuah aliran musik yang melawan arus. Menurutnya seperti Pablo Picasso, seorang seniman revolusioner yang melukis Gertrude Stein, seorang penulis yang mempelopori perkembangan seni modern. Sehingga di dalamnya John menggambarkan Hilly yang sedang duduk di sofa. Ia hanya mengatakan pesan ibunya, dan kau harus mendengar nasihat orang tua. Hilly di sini dijuluki sebagai bapaknya punk. Sampai akhirnya majalah itu benar-benar dirilis dan singkat cerita, Ramones mendapatkan kontrak rekaman dari sebuah label. Hilly pun sangat bangga dan hanya menyarankan membuat rekaman album yang bagus kepada Ramones. Namun di sisi lain, saat Ramones mulai terkenal, nampaknya Hilly menyesali terhadap penilaian selama mereka berkarya. Singkatnya, di hari ulang tahun Hilly, Lisa kembali ke CBGB. Ia mengucapkan kepada ayahnya dan meminta sang ayah untuk meminta maaf atas perlakuannya tempo hari. Dan di sini mereka pun saling memaafkan layaknya hari Lebaran. Seperti biasa, Lisa selalu membawa kabar baik yang ternyata surat kabar itu meliput band yang bernama Ramones yang menjadi ikon dewanya musik punk. Hilly pun sedikit merenungkan, namun tidak lama terlihat Renterdi mendatangi tempatnya. Ia pun memerintahkan Lisa untuk menghubungi Leslie, teman gangsternya.
Ketika para rentenir itu menagih dan membebankan tunggakannya kepada Hilly, Leslie dan kawan-kawannya datang dan membukukan para lintah darat dari CBGB. Seusainya, Lisa sangat marah karena ayahnya belum melunasi sewa gedung dan menyarankan untuk melunasinya saat itu juga. Karena semua itu, Lisa hanya khawatir nyawa ayahnya yang akan terancam. Tidak lama justru Hilly melihat petugas tidak lain adalah Stan yang sedang menindak mobil miliknya. Ia menilang mobil Hilly dengan alasan pemasukan kota, karena kala itu New York akan bangkrut dan menindak siapa saja yang melanggar. Namun Hilly sendiri keberatan karena sudah beberapa lama mobilnya berada di sana, tentu dengan mobil milik Stan yang seharian parkir berdampingan. Alhasil petugas itu gagal untuk menindak dan hanya sekedar menghimbau lalu mengatakan kota ini akan bangkrut. Selepas itu, Lisa memeriksa penghasilan dan mengumpulkan semua struk yang telah terjual. Ia hanya ingin ayahnya agar lebih menata pemasukan dan agar segera melunasi sewa gedung yang belum ia bayar. Singkat cerita, Hilly menjadi manajer Dead Boy. Di tengah keramaian perform band tersebut, terlihat sang ibu Hilly mendatangi CBGB. Ia mengatakan ingin minum whisky Skotlandia, dan hal itu disambut oleh Murph dan Haley. Di sampingnya, Lisa sedikit menginterogasi mengenai pengeluaran dan pemasukan CBGB yang tentu masih berantakan. Lalu ia sedikit mengajarkan sistem perputaran ekonomi, dan di sini juga ia tidak menyetujui Hilly mengeluarkan uangnya untuk keperluan Dead Boy karena manajemen tempatnya saja masih kurang mumpuni. Namun nampaknya Hilly masih keras kepala dan membuat Lisa stres dan mencoba memaksanya menghisap rokok. Tidak lama ibu Hilly pun pulang. Dan nampak Lisa masih terlihat kesal. Di sini Hilly memberikan kesempatan untuk mengelola CBGB dan ia memberitahukan bahwasannya menjadi manajer Dead Boy akan mengubah hidupnya dan membuat mereka terkenal. Namun Lisa tidak setuju dan memutuskan untuk pergi dari CBGB. Berikutnya, Jenny Revan menghampiri Hilly di ruang kantornya. Ia membicarakan Dead Boy yang aneh karena band tersebut seringkali merusak dan melukai dirinya sendiri saat perform. Namun Hilly mengatakan itu semua adalah identitas mereka dan sangat khas. Sempat Jenny menolak untuk menjadi produsernya karena ia tidak mau memproduseri band yang tidak tahu aturan. Namun saat Hilly mengatakan ingin mencari produser lain, seketika Jenny menerimanya untuk menjadikan Dead Boy menjadi profesional. Namun ia membutuhkan uang. Seketika mereka berkumpul dan Hilly tentu membiayai untuk membuat demo rekaman dan menjadi profesional. Dead Boy pun meyakinkan dirinya dan Hilly hanya meminta untuk tidak membuat masalah. Saat menjelang rekamannya, tidak sengaja Genya melihat stiker yang berlogo Nazi dalam box equipment-nya. Ia memintanya mencopot gambar swastika tersebut dan sedikit memberikan pencerahan bahwasannya mereka adalah punk yang bebas melakukan apapun. Suatu pagi terlihat Hilly telah diwawancarai di depan CBGB tentang apa itu punk. Ia mengatakan punk adalah musik rock jalanan dan ia menyukai musik yang mempunyai khas dan original. Mereka hanya ingin mengatakan sesuatu dan patut untuk kita dengarkan. Beberapa waktu telah usai, Dead Boy melalui perjalanan tur bandnya di berbagai daerah di Amerika Serikat. Naasnya mereka tidak bisa mengontrol doping, alkohol, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka mengalami kecelakaan dan batal mendapatkan kontrak rekaman. Alhasil Hilly sang manajer pun marah dan mengusirnya. Tidak lama karena ambisi Hilly kekeh, ia tetap mempertahankan Dead Boy dan menjual semua aset CBGB untuk mempertaruhkannya. Ia pun menjual beberapa barang berharga demi membuat album dan equipment bandnya.
Namun di waktu yang bersamaan, personil Dead Boy membuat masalah di suatu minimarket. Mereka berkelahi dan membuat Blitz, sang vokalis, tertusuk hingga membuatnya kritis di rumah sakit. Ketika Hilly dan Jenya mendengar, tentu hal ini sangat terpukul dan terpaksa Hilly membiayai semua perawatan medis yang terbaik untuk Blitz. Hilly pun sudah tidak tahan dan pergi. Dikarenakan semua usahanya tidak mumpuni, ia pun stres dan memutuskan pergi ke sebuah peternakan dan rumah di mana ia pernah dibesarkan di sana. Ia menyendiri dan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan bermain gitar. Namun tidak lama, seperti biasa, Lisa yang sangat peduli terhadap ayahnya menyuruh ia pulang dan meyakinkan bahwasannya semua belum berakhir. Tidak lama, Hilly pun pulang dan menerima makian Lisa yang sangat geram. Sambil memberitahu bahwa dirinya akan melanjutkan sekolah hukum karena ia tahu ayahnya akan membutuhkan dirinya. Di sini Hilly nampak putus asa, namun Lisa dan teman ayahnya membantu untuk melunasi tagihan sewa gedung yang belum Hilly bayar, dan sepenuhnya keuangan CBGB akan dihandle oleh anaknya, yaitu Lisa. Terlihat band yang bernama The Police yang sedang menunjukkan performanya di CBGB. Tercatat Hilly mendirikan panggung CBGB telah menampilkan 50.000 band selama 33 tahun. Blitz selamat dari 17 tusukan. Hilly menjadi manajer Dead Boy selama 1 tahun dan 2 album rekaman sebelum mereka bubar. The Ramones bermain 74 kali di CBGB dari tahun 1974. Ia telah menjadi ikon dan musik punk bisa dinikmati banyak orang di seluruh dunia. Debbie Harry selalu masuk majalah punk. Ia gadis yang eksentrik di CBGB, dan Blondie telah menjual 40 juta kopi album di seluruh dunia. Patti Smith sangat dihormati dan dianggap sebagai ibunya musik punk, dan ia musisi terakhir yang tampil di CBGB untuk memberikan penghormatan kepada Hilly Kristal. Talking Head mendapat penghargaan pada tahun 2002 sebagai musik legenda rock and roll, dan mereka sangat berterima kasih kepada Hilly Kristal. Iggy Pop dianggap sebagai guru besar musik punk dan aksi panggungnya yang punya ciri khas. John Holmstrom pada tahun 2012 Universitas Yili mendapat arsip karya John dan disimpan di perpustakaan Yili. Lake menjadi seorang editor senior di majalah Spin dan menuliskan buku Kill Me Please, judul yang dianggap menjadi pergerakan musik punk. Film pun selesai, ending yang sangat memberikan perjalanan tersendiri karena dibalik sebuah perjalanan dan ambisi menjadikan sebuah legenda musik yang masih bisa kita nikmati sekarang. Adakah pendapat tentang review film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman? Silahkan komentar di bawah.